ijtihaduka fi ma dhamina laka, bersungguh-sungguhnya kamu fi ma dhamina laka, pada sesuatu yang dhamina laka Allah telah menjamin bagi kamu. Jadi Allah telah jamin, Allah udah atur. Ay takaffalallahu laka bih, takaffala telah menjamin Allah oleh Allah telah menjamin laka ya bagi kamu. Bihi dengan ma tadi itu. Artinya sesuatu yang Allah telah jamin, Allah telah tetapkan gitu. Wa huwa, dan dia sesuatu yang Allah jamin, arizku rizki. Tafadulan minu wa isana, sebagai karunia minu dari Allah, wa isana, dan sebagai ihsan, kebaikan. Jadi Allah memberikan rezeki kepada makhluk bukan suatu kewajiban, tetapi semata-mata ihsan karena kebaikan Allah dan karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyin, dan banyak sekali, min dabbatin, daripada binatang yang melata, ya manusia, ya hewan, la tahmilu, ia tidak memikul rizqaha, rezekinya. Artinya mereka tidak menentukan rezeki mereka. Allahu, bermula Allah, ya rizquha, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, pada binatang yang melata. Jadi lagi-lagi keyakinan umat Islam, orang mukmin rezeki itu Allah sudah atur. Itulah keindahan Islam, di mana selalu ada yang namanya hakikat dan syariat. Secara hakikat kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki, telah mengatur, menjamin rezeki makhluk. Nah, secara syariat bagi mereka yang makomnya makom kasab, ya dia harus usaha gitu. Jadi harus selaras antara amalan hakikat dan syariat. Beda dengan orang modern yang mereka tidak percaya bahwa rezeki itu Allah sudah jamin, sehingga mereka mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu ya manusia yang menentukan. Nah, kelemahan pandangan orang-orang modern kalau begitu berarti Allah tidak berkuasa mutlak. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan rezeki seseorang, dan itu juga berarti bahwa Allah tidak mengetahui nih apa yang akan dialami oleh seseorang. Apakah seseorang tadi rezekinya akan banyak atau sedikit? Itulah kelemahan konsep orang-orang modern. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah memberikan rezeki kepada dabbah binatang melata tadi, wa iyyakum, dan juga Allah memberikan rezeki kepadamu. Ila ghairi dzalika minal ayat, kepada selain itu, selain disebutin tadi, minal ayati, daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, dan lain-lain ayat Al-Qur'an yang bicara tentang rezeki Allah jamin. Wa taqsiruka, dan lalainya kamu, fima talaba minka, pada sesuatu yang Allah minta minka dari kamu. Ada juga yang baca fima tuliba minka, pada sesuatu yang dituntut dari kamu. Sebaliknya ketika kamu lalai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kamu lalai melakukan tuntutan Allah. Wa huwa, dan dia yang dimaksudkan ma talaba minka, sesuatu yang Allah pinta dari kamu. Al-amalul ladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka, yaitu amal alladzi yang tatawassalu, kamu bisa sampai bihi, dengan sebab amal tadi, adatan secara hukum kebiasaan. Itu amalan-amalan secara hukum kebiasaan kamu bisa sampai kepada Allah, ila maulaka, kepada Tuhan kamu. Min azkarin wa salawatin wa auradin wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at, berupa zikir, salat, wiridan, dan selain itu, selain zikir dan seterusnya, min anwa'i ta'at, dari berbagai macam ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, al-ayata, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Al-ayata, ikra'il ayat, baca oleh kamu ayat, atau atmimil ayat, sempurnakan oleh kamu ayat. Fal matlubu minal muridi, maka yang dituntut dari seorang murid, seorang yang menjalani suluk, menjalani thariqat, as-sa'yu fi kutil arwah, yaitu berusaha fi kutil arwah, di dalam menggapai kutil arwah, makanan ruh. Dia harus konsentrasi memberikan makanan pada ruhnya. Dia harus sibuk, tawajuh. Wa huwa, dan dia makanan ruh itu apa? Zikrul maula, yaitu berzikir kepada Allah.
Nah, itu konsentrasi seorang murid. Wa fi'lu ma yuqarribu ilai, dan perbuatan yang mendekatkan ilai kepada Allah. Jadi hal-hal perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Allah. La qutul asbah, bukan sibuk dengan makanan al-asbah. Asbah di sini raga nih, jasmani. Kenapa? Li'anau qaimun bi ghairuhu. Li'anau karena sungguhnya qutul asbah, artinya makanan jasmani. Qaimun bihi, telah melaksanakan bihi dengannya, dengan qutul asbah, ghairu selain si murid. Karena kalau bicara masalah makanan fisik, katakanlah nasi dan seterusnya, itu sudah diatur sama Allah gitu. Wa huwa, dan dia ghairu selain si murid, maulahu, Tuhannya itu Allah. Nah, apabila kamu sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya Allah sudah jamin, yaitu rezeki, dan penjelasan tadi tuh. Di sisi lain kamu lalai melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban kamu, yang menjadi hak Allah, yang dituntut oleh Allah. Dalilun alantimasi ay amal basirati minka, itu sebagai dalil bukti atas kebutaannya pandangan hatimu minka, dari kamu. Berarti menandakan kamu orang yang buta mata hatinya. Wa huwa wahya, dan dia basirah, al basirah ainun fil qalbi, adalah mata di dalam hati. Makanya kita artikan al basirah mata hati. Kalau mata kepala itu biasanya dibahasakan dengan al-absar ya. Nah, kembali, mata hati itu tudrikul umural ma'nawiyata, dia bisa memahami perkara-perkara yang sifatnya maknawi, yang immateri. Kama anal basara, sebagaimana pandangan mata kepala, yudrikul umural masusata, dia hanya bisa mengetahui perkara-perkara yang bisa diindra, yang bisa dilihat. Dan itu pun mata dalam melihat sesuatu perlu dua bantuan komponen, yaitu cahaya dan retina yang ada pada mata. Wa fi tabiri, dan di dalam ungkapan musannif bil ijtihadi, dengan kata ijtihad, isyaratun, dan di sana terdapat isyarat ila, kepada anna talabar rizki min ghairi ijtihadin, bahwasanya mencari rezeki tanpa ijtihad, tanpa kesungguhan, tanpa susah payah, tanpa ngoyo, la ba'sa bih, tidaklah mengapa bihi dengannya, dengan mencari rezeki yang tanpa ngoyo tadi. Lil muridi, bagi si murid. Wala yadullu alantimasi basiratihi, dan mencari rezeki min ghairi ijtihadin, artinya mencari rezeki tanpa ngoyo tadi, tanpa mengorbankan segalanya, tidaklah menunjukkan atas kebutaan mata hatinya si murid. Jadi lagi-lagi musannif di sini membimbing si murid gitu. Tsumma qala, kemudian berkata musannif, la yakun ta'akhuru amadil ata mal ilhafi du'a ila akhirih. Jadi kesimpulannya, ada sesuatu yang Allah sudah jamin, itu masalah rezeki. Ada sesuatu yang memang kita dituntut oleh Allah untuk melaksanakannya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesuatu yang menjadi hak Allah yang kita harus penuhi sebagai hamba. Nah, hamba yang dianggap hamba yang baik, yang mempunyai pandangan yang benar, pandangan mata hati yang terang, di mana hamba yang baik adalah dia selalu sibuk menunaikan hak-hak Allah, dia selalu konsentrasi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dia tahu itu adalah tuntutan Allah. Sementara dalam hal-hal yang Allah sudah jamin, yaitu masalah rezeki, ya walaupun secara umum orang tergantung makomnya. Ada makom kasab, ada makom tajrid, ada muktasib, ada mutajarrid. Dan itu kita nggak usah bahas, itu ada bahas yang awal-awal. Tapi yang pasti, bagi mereka yang di makom kasab, muktasib, dia hal pertama harus yakin bahwa rezeki Allah sudah jamin seluruhnya. Yang kedua, ketika dia makom kasab, ya dia harus syariat, secara syariat dia harus kerja, melakukan kasab. Oleh karena itu, sebagai adab dalam kasab adalah dia tidak boleh terlalu ngoyo sehingga mengorbankan segalanya. Dan siapa yang mencari rezeki dengan cara ngoyo, mengorbankan segalanya sampai terkorbankan perintah Allah dan terlanggar larangan-larangan Allah, maka dia dianggap orang yang buta mata hatinya.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada tempat yang Allah ridhoi. Ketika kita ditempatkan pada makam kasab, kita harus beradab pada Allah, yaitu pertama kita yakin rezeki Allah telah tetapkan, yang kedua kita menjalankan syariat sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai syariat usaha yang kita jalankan sampai mengorbankan segalanya, sampai mengorbankan hak-hak Allah, dan yang itu sudah menjadi kewajiban kita, yaitu taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi lagi-lagi ini adab yang diajarkan oleh musannif Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada si murid, agar si murid tadi menjadi hamba yang beradab di hadapan Allah. Tsumma qala, ya gitu ya. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.